kita tahu, nggak perlu berdebat, tetapi cukup Anda tahu bahwa keselamatan tidak ada di luar Yesus. Bagi orang Kristen, maka kita percaya bahwa hanya Yesus pintu keselamatan kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Firman Tuhan, ayo 1, 2, 3. Karena kita ini apa? Buatan Allah, diciptakan dalam apa? Kristus Yesus. Untuk apa Bapak Saudara? Untuk apa Bapak Saudara? Melakukan pekerjaan baik. Jadi selamat itu akan aktif jika yang pertama kau percaya, tetapi harus disertai dengan apa? Dengan tindakan-tindakan dalam kepercayaan kita. Firman Tuhan bilang begini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Yang artinya, perhatikan baik, kebaikan tidak membuat Anda dan saya masuk surga. Gak bisa. Gak bisa. Sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan, itu tidak akan pernah membuat Anda dan saya masuk surga. Tetapi yang pertama firman Tuhan, dengan percaya kita diselamatkan. Gitu. Nah, tetapi yang kedua, Tuhan apa? Tuhan kita ini apa? Buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, baca bersama, supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Melakukan perbuatan baik. Sebab itu adalah hasil dari keselamatan. Orang-orang yang diselamatkan sama Tuhan, mereka adalah orang-orang yang terus melakukan perbuatan baik. Bukan melakukan perbuatan baik supaya diselamatkan, bukan. Mereka terus melakukan perbuatan baik karena saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi jelas, kalau ada orang jahat, walaupun dia ngaku dia orang Kristen, KTP-nya Kristen, dia tidak sedang menghargai karya keselamatan Tuhan. Bahkan saya boleh bilang, dia tidak percaya terhadap keselamatan tersebut. Sedangkan kunci untuk selamat cuma satu, apa? Percaya. Ya, amin. Anda paham dengan firman Tuhan pada pagi hari ini? Perhatikan baik, Bapak Saudara, dan kita akan diberkati. Nggak bisa Pak, yang penting kita sudah percaya aja Pak, kita pasti masuk surga. Siapa bilang? Percaya harus diikuti dengan kelakuan baik, dengan segala tindakan yang baik. Enggak Pak, saya nggak percaya. Ya udah, kita baca sama-sama. Coba perhatikan baik lagi Lukas tadi pasal 16. Coba ayat yang ke-24 Anda baca Bapak Saudara, perhatikan baik. Lalu ia berseru katanya, apa? Bapak Abraham, saya akan perlahan supaya Anda mengerti. Bapak Abraham, apa? Kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya kemana? Ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam apa? Nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, apa katanya? Anak. Sudah sih Pak. Abraham bilang apa? Apa? Sekarang anak yang Abraham lagi ngomong lagi di mana anaknya? Lagi di neraka. Kalau katanya dia bapak lalu kita anak, berarti kita nggak akan pernah masuk neraka. Lihat ini baik-baik. Ini anak dipanggil sama bapak Abraham, anak. Tetapi dia tidak sedang ada di surga. Dia ada di mana? Neraka. Dia bilang, aku menderita di tempat ini. Tidak ada penderitaan di dalam surga. Yang sengsara dan menderita cuma di mana? Tempat di mana terdapat ratap gigi. Oleh karena itu, ayo Bapak Saudara, Anda dan saya belajar untuk percaya. Iya, kita sudah percaya. Anda sudah diselamatkan. Tapi ingat, perbuatan baik harus menyertai dong. Karena kalau kita percaya, kita sudah diselamatkan, kita pasti melakukan perbuatan. Makanya firman Tuhan bilang, kerjakanlah keselamatanmu. Anda dan saya tidak bisa selamat tanpa salib Yesus. Tetapi justru karena Anda sudah melihat salib Yesus, maka Anda akan mencontoh bagaimana Yesus hidup waktu di dalam dunia ini. Dia bukan orang yang jahat, dia adalah orang yang sangat baik. Amin. Sebab kita di MCC diberkatilah oleh Tuhan. Ya. Saya berdoa Anda semua diberkati Tuhan. Nah, perhatikan baik Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan. Filipi 2 tadi ayat yang keempat. Coba kita baca. Saya panggil undang pemain musik, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Filipi 2 ayat yang keempat. Filipi 2 ayat yang keempat. Perhatikan. Firman Tuhan bilang begini, dan janganlah tiap-tiap orang hanya apa?
Memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi apa? Kepentingan orang lain juga. Jadi yang Tuhan mau ada dan saya itu peduli. Makanya karena kita udah diselamatkan, ayo kita belajar untuk peduli sama orang lain. Kan kita kan sudah melewati Jumat Agung dan hari kebangkitan. Kita sedang menanti bagaimana hari Tuhan Yesus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan. Nah, saya mau pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Apa? Kalau Anda sudah diselamatkan, belajarlah untuk hidup peduli dengan orang lain. Sebab firman Tuhan katakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan apa? Orang lain juga. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik. Kata memperhatikan di dalam ayat ini diambil dari bahasa asli, yaitu skopeho. Coba bilang sama, bukan kopingo, bukan. Coba apa? Skopeho. Ya, Anda tahu apa artinya skopeho? Yang pertama, skopeho itu artinya melihat. Yang kedua, memperhatikan. Itu loh. Jadi kalau kita udah diselamatkan, belajar untuk melihat orang lain, belajar untuk perhatikan orang lain. Tetapi ternyata ada artinya yang lain. Anda perhatikan dengan baik. Kata skopeho, yaitu memperhatikan, itu artinya mempertimbangkan dengan seksama. Jadi kalau bahasa asli itu, Bapak Saudara, dia itu punya akar kata. Kalau Indonesia itu seperti imbuhan. Nah, tetapi ada akar katanya, kali kata dasarnya. Skopeho itu punya kata dasar. Akar kata yaitu adalah skeptiko. Bilang sama-sama, skeptiko. Makanya suka kita dengar kata-kata skeptik. Artinya apa? Perhatikan baik. Tidak hanya memperdulikan orang lain. Arti kata skopeho itu. Tidak hanya melihat orang lain. Tetapi ternyata arti kata skopeho, yaitu diambil dari akar katanya yaitu skeptiko, itu artinya memperhatikan pengajaran dan pemahaman. Saya sudah sempat singgung tadi bahwa hari-hari ini terlalu banyak pengajaran yang kelihatannya benar, tetapi itu semua pembenaran bukan kebenaran. Firman Tuhan katakan karena itu, dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Artinya selain Anda peduli kepada orang lain, Anda juga harus memperhatikan pengajaran yang kau terima hari-hari ini. Kita harus memperhatikan input yang masuk di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ada baiknya jika ada bagian ketika kita harus ada skeptik dengan sesuatu, tidak dalam artian negatif, tetapi memperhatikan jangan sampai paham-paham tersebut merusakkan karya keselamatan Allah di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan seperti janganlah kita tuh lepas dari perkumpulan-perkumpulan seperti yang dibiasakan, menjauhkan diri dari perkumpulan-perkumpulan seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ayat kalimat ini ditulis begini, yang terakhir, menjelang hari Tuhan yang apa? Yang makin dekat.